Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili dari Migran Care Indramayu. Dulu ya. Nah, di mana teman-teman Migran Care ini ada di beberapa cabang dan beberapa wilayah, di antaranya Kebumen, Jember, Banyuwangi, Lombok, dan di Mitra sendiri ada di KS atau Lembata. Nah, terus ada di Solo, itu punya Sari Solo, dan Indramayu itu juga salah satu cabang dari Migran Care. Nah, kebetulan Indramayu sendiri menjadi salah satu kantong terbesar daripada pekerja migran yang ada di Indonesia ini. Nah, kita menjadi salah satu urutan tertinggi, khususnya Jawa Barat. Nah, Migran Care sendiri juga bergerak pada isu pekerja migran, bukan hanya pekerja migran saja ya, tapi kita melindungi juga anak, baik keluarganya maupun baik sebelum pemberangkatan atau pra pemberangkatan, pasca penempatan, dan pra kepulangan atau setelah pasca kepulangannya. Nah, di mana teman-teman ini ada literasi terkait tentang digital, literasi keuangan, dan beberapa di antaranya juga teman-teman ini mengadvokasi dari grassroots, di mana berakar itu dari desa, di mana desa merupakan salah satu grassroots untuk pemberangkatan pekerja migran tersebut. Nah, di mana teman-teman juga ada satgas TPPO. Nah, kita khususnya di kabupaten ini mengimplementasi dari peraturan yang ada, dari turunannya Perda, Perbub, dan Perdes. Nah, Kabupaten Indramayu sendiri sudah melahirkan Perdes, di mana Perdes ini adalah peraturan desa yang diterbitkan oleh desa masing-masing sesuai kebutuhan. Nah, DPMD sendiri mendorong bagaimana caranya agar desa itu menerbitkan sebuah peraturan desa yang memang dikhususkan untuk Undang-Undang PMI atau Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia, yang memang skalanya adalah desa. Nah, khususnya di Kabupaten Indramayu ini ada beberapa desa yang hampir semua desanya itu sudah menerapkan adanya Perdes atau peraturan desa yang berlaku sesuai kebutuhan daripada desa tersebut. Nah, wilayah kami, kita punya desa dampingan, yaitu namanya adalah Des Bumi, di mana Des Bumi ini adalah desa peduli buruh migran yang saat ini kita memiliki 9 desa, di mana tersebar di beberapa kecamatan dan di beberapa desa. Nah, salah satunya adalah Desa Kalianyar ya, di mana Kalianyar ini sudah memiliki Perdes dan ada PPT. Nah, PPT adalah pusat pelayanan terpadu yang ada di desa. Ada Desa Segeran, Juntinyuat, dan Juntiweden. Nah, ada Desa Tinumpuk, serta ada Desa Loh Bener. Nah, terus di sini juga kita punya Desa Sindangkerta yang baru. Lalu kita juga punya Desa Majasi, Jatisawit, dan beberapa desa lainnya yang akan menjadi pemekaran selanjutnya. Nah, PPT di sini, ibu-ibu yang bergerak itu adalah ibu-ibu Des Bumi bekerja sama dengan desa yang ada di dalam PPT itu, ataupun memang. Nah, PPT di sini juga membahas terkait tentang Perdes yang ada di desa. Lalu kita punya aturan atau rule of play ketika mau memberangkatkan CPMI tersebut, di mana ada syarat dan prasyaratnya, yaitu salah satunya adalah fotokopi CPMI, fotokopi KTP yang mengizinkan orang tua atau wali, di mana juga akan minta surat izin keterangan dari desa. Nah, di sini biasanya teman-teman CPMI itu memudahkan, nah, karena hampir mayoritas ya calo ataupun sponsor ya itu kan tidak hadir langsung, diwakilkan, di mana ada rekomendasi PT dan LPK. Di sini itu biasanya CPMI sendiri atau keluarganya yang datang. Harusnya memang perwakilan dari sponsor atau PT itu hadir di desa. Lalu di sini juga ada fotokopi ijazah, nomor HP tentera, di mana PPT ini adalah sebagai fungsional teman-teman untuk checking data ketika teman-teman ini mau pemberangkatan. Nah, ketika teman-teman memberangkatkan pemberangkatan itu, teman-teman kan harus memiliki dokumen lengkap, adanya paspor, adanya fotokopi dan segala macam, itu memang sudah tertuang dan ada peraturannya di kami yang tertempel itu di desa. Di kami itu ada alur migrasi aman, di mana migrasi ini yang akan kami gaungkan dan akan sosialisasikan di beberapa pertemuan-pertemuan, ataupun baik itu tingkatnya pengajian maupun tingkatnya skala
kayak contoh RT, RW, posyandu ataupun apa, nanti kita sepilkan melalui pertemuan-pertemuan yang memang dari pertemuan apa namanya sederhana ya, dimana sosialisasi ini berfungsi untuk teman-teman agar bermigrasi secara aman. Walaupun memang secara prosedural ataupun unprosedural kita harus dilindungi secara utuh oleh pemerintah ataupun apa namanya kementerian yang ada. Nah, tapi di sini menjadi polemik ketika teman-teman itu berangkat dengan secara unprosedural, itu akan beda perlakuan karena memang di mana akan ada perubahan data, akan ada apa namanya sedikit contoh, ada dulu itu masih banyak sekali korban-korban TPPO yang tidak disadari. Nah, kayak contohnya pemberangkatannya kemana, tapi dia diberangkatkan ke Irbil atau kemana. Nah, seperti itu kan banyak kasusnya, dan sekarang pun masih, karena negara-negara masih moratorium. Nah, seperti itu. Ataupun memang tidak ada kerjasama secara bilateral dengan Indonesia. Nah, pemberangkatannya dia akan diberangkatkan kemana, tapi nyatanya diberangkatkannya di luar dari negara yang memang dituju. Nah, seperti itu. Dan bahkan sekarang itu menjadi sasaran empuk adalah kayak Kamboja, Thailand, Vietnam, itu sebenarnya apa namanya menjadi sasaran empuk bagi ada korban scamming, ada korban TPPO, dan di mana teman-teman ini menjadi korban secara tidak langsung tukar kepala bahasanya. Jadi mengajak temannya kembali, entah itu bahasanya sebagai admin ataupun apa namanya scamming, atau kalau teman-teman dengar atau teman-teman apa namanya tahu itu perkawinan. Oh bukan, jadi ada yang namanya pesanan pengantin. Nah, di mana pesanan pengantin ini contohnya orang Indonesia itu menikah dengan orang Taiwan yang akan dijadikan pesanan pengantin itu begitu banyak. Nah, pesanan pengantin ini biasanya diiming-imingi dengan apa love terus finansial. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman untuk menyikapi hal tersebut lebih hati-hati lagi ketika ingin berproses ke luar negeri ya. Kita tidak bisa membatasi seseorang itu tidak untuk ke luar negeri, hanya saja silakan berproses dengan prosedural dan secara apa namanya sepengetahuan desa atau sepengetahuan daripada pemerintah terkait. Ketika kalian berangkat, silahkan ada PPT yang bisa dimanfaatkan. Laporkan keberangkatan kalian, kepulangan kalian, atau pasca pemberangkatan. Karena jika terjadi suatu hal di sana, itu akan larinya tetap ke desa dan pemerintah terkait. Kayak contoh ada kasus kematian ataupun kasus apa namanya tidak sesuai dengan job ataupun lainnya, itu akan berpengaruh kepada apa namanya desa. Nah, itu akan menjadi sebuah laporan desa atau pemerintah di wilayah tersebut. Nah, di sini kita juga ada advokasi, bukan hanya kasus saja ya, tapi teman-teman ini ada pemberdayaan UMKM, di mana pemberdayaan UMKM ini juga yang terlibat adalah Purna PMI keluarganya ataupun bahkan anak remaja yang memang dia itu menjadi apa namanya jadi di mana nanti itu kita juga akan berproses secara prosedural, walaupun ya kita tidak tahu di keberangkatan itu banyak nih ya dari jalur-jalur yang tidak resmi, tapi tetap baik secara resmi ataupun tidak resmi tetap kita wajib dilindungi ya, karena kita menjadi warga negara Indonesia. Nah, seperti itu. Buat teman-teman gini, bagi teman-teman yang mau berangkat ke luar negeri bisa menghubungi PPT atau pusat pelayanan terpadu yang ada di desa, khususnya yang ada desbuminya itu ada PPT. Jika tidak ada desbumi di wilayah tersebut, bisa menghubungi desa terkait, karena di Kabupaten Indramayu ini semuanya rata-rata sudah memiliki perdes. Nah, itu bisa difungsikan kepada pemerintah terkait. Baik teman-teman, nanti kita bisa sambung lagi di lain kesempatan. Kita akan ngobrol-ngobrol ke depannya dengan Purna PMI yang ada di Indonesia, khususnya kita ngobrol-ngobrol apa sih sebenarnya resiko dan apa sih kendala ataupun apa yang memang menyikapi beliau itu berangkat ke luar negeri itu biasanya dengan faktor apa, seperti itu. Kita bisa ini ya, kita bisa pantau di Instagram ataupun di media sosialnya Migran Care Indramayu ataupun @lailinhw. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.